Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Sabahul khair, selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Pagi ini jumpa lagi dengan Pak Ismaji, pembelajaran akidah akhlak. Sekalipun ya, melalui jarak jauh, ya pembelajaran jarak jauh, nah, kita masih tetap konsen, fokus ya. Dan mohon maaf, dalam 2 pekan ini Pak Ismaji nggak bisa isi PTM. Insya Allah pekan ke depan, insya Allah bisa isi PTM kembali. Baik anak-anak sekalian, materi kita sudah masuk ke bab 6, pembelajaran ke-6, yaitu materi terakhir di semester ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, teladanan ini adalah sesuatu hal yang mesti contoh. Ya, kisahnya apa aja kita lihat di bawah. Nah, ada yang tahu nggak apa aja nih? Apa namanya keutamaan Nabi Nuh alaihissalam? Nah, seperti itu. Ada gambar perahu. Memang yang namanya Nabi Allah Nuh alaihissalam adalah kisahnya yang sangat populer tentang perahu beliau. Kenapa kok tentang perahu? Lah memang ketika datang perintah dari Allah Ta'ala akan datang suatu hal yang luar biasa, maka Allah perintahkan kepada Nabi Allah Nuh untuk membuat perahu, ya, untuk membuat perahu. Perahunya nggak tanggung-tanggung dan beradanya juga nggak dikira-kira sama orang, yaitu ada di tengah hutan. Baik, lebih jelasnya kita sampaikan. Di atas adalah amatilah gambar di atas. Menurut kalian siapa sih nama Nabi yang sesuai dengan ilustrasi gambar di atas? Pernahkah kalian dengar cerita Nabi tersebut? Coba ceritakan secara singkat dengan menggunakan bahasamu sendiri, ya. Ya, di sini Pak Ismail jawab. Di sini tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam, yaitu Nabi yang ayo, ada tahu nggak keberapa? Dari mulai Nabi Adam, berapa ya? Berapa ya Pak? Lupa Pak. Kita hitung dulu ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Berarti Nabi Nuh udah lewat. Urutan berapa tuh? Urutan ketiga. Betul sekali. Baik, kita lihat di bawah anak-anak sekalian. Ayo kita belajar. Iman kepada Nabi dan Rasul, ya, Rasul Allah merupakan rukun iman keempat. Allah menciptakan Nabi dan Rasul sangat banyak jumlahnya. Akan tapi kita hanya diwajibkan mengenal 25 Nabi dan Rasul saja. Salah satu Nabi yang akan kita pelajari kisahnya pada pembelajaran berikut ialah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Apakah kamu pernah dengar kisah Nabi Nuh sebelumnya? Suri tauladan apa saja yang perlu dicontoh dari kepribadian Nabi Nuh? Yuk kita simak. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyeru umat manusia menyembah Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Keturunan ke-10 tapi urutan nabinya ketiga, ya, seperti itu. Termasuk golongan ulul azmi, yaitu nabi yang mempunyai kesabaran yang tinggi, namanya ulul azmi, ya. Nah, setelah itu, ya, disebut dengan ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang terlalu tinggi. Itu ada beberapa nabi, ada 5 ya kalau nggak salah di situ. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama masa panjang antara Nabi Nuh dan Nabi sebelumnya, yakni Nabi Idris, menyebabkan umat Nabi Nuh saat itu sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nah, antara Nabi Idris ke Nabi Nuh jauh, ya. Nabi Nuh diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Lalu disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tiada mengenal lelah. Oh bukan, disebutkan dalam Al-Quran usia Nabi Nuh adalah 950 tahun. Diangkat 480 tahun, usianya sampai 950 tahun. Sepanjang usianya tersebut Nabi Nuh berdakwah
nggak mengenal lelah kepada anggota keluarga sendiri hingga orang-orang yang sekitarnya. Namun selama hampir 5 abad, yaitu 500 tahun, Nabi Nuh hanya memiliki pengikut sekitar 70-80 orang. Itu pun pengikutnya hanya berasal dari orang-orang biasa, bukan dari orang-orang yang terpandang kaya raya, sehingga banyak orang kafir yang sering mengejek Nabi Nuh. Nah, pemimpin-pemimpin orang kafir malah menantang Nabi Nuh. Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah mendatangkan azab yang besar, maka mereka minta menyegerakan datangnya azab. Masya Allah. Kemudian Nabi Allah mendapat petunjuk dari Allah yang sekaligus merupakan mukjizat dari Allah untuk membuat kapal yang besar. Kapal tersebut dibuat oleh Nabi Nuh dan pengikutnya. Menurut hadis Ibnu Abbas, kapal Nabi ini berukuran 1200 hasta dan lebar 600 hasta, yang terdiri dari 3 tingkatan, atau kalau orang bilang sekarang itu 3 lantai. Nah, kalau satu hasta ini kalau nggak salah 45 cm. Jadi kalau disentiin maka lebih kurang 54.000 cm, 540 meter. Lebarnya 600. Nah, kalau misalkan dikali 45 ya sekitar 270 cm. Ya, 270 meter, maaf. Nah, terus tingkatannya ada 3 lantai. Tingkat pertama diperuntukkan untuk hewan, kedua manusia, dan ketiga adalah untuk burung. Dalam pembuatan kapal yang sangat besar itu dibutuhkan waktu kurang lebih selama 40 tahun. Nggak ada alat canggih, ya, kren ataupun alat untuk menghaluskan kayu-kayu, nggak ada. Selama pembuatan kapal tersebut, Nabi Nuh sering diolok-olok dan dihina oleh orang kafir serta dianggap gila karena membuat kapal di tengah padang pasir. Ada yang bilang dalam hutan, ya. Namun segala ejekan dan hinaan dia terimai dengan sabar. Menurut riwayat lain adalah di hutan. Tidak lama kemudian setelah pembuatan kapal selesai dan semua pengikut Nabi Nuh sudah masuk ke dalam kapal, mulailah azab Allah, ya, diturunkan. Hujan turun lebat, ya, sehingga berhari-hari, dan matahari bersemburan dari dalam bumi, juga disertai angin dan badai, sehingga seluruh bumi menjadi lautan besar. Nah, kaum Nabi Nuh yang ingkar tenggelam, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Bayangin tuh, anak Nabi aja nggak beriman, ya. Kenapa? Karena kurang hidayah, nggak dapat hidayah dari Allah. Nabi Nuh merasa sedih bagaimanapun karena adalah putranya sendiri. Maka ia berdoa kepada Allah agar Kan'an diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh alaihissalam, sebab Kan'an walau putranya sendiri, tapi dia adalah anak yang durhaka dan gak mau beriman. Nah, setelah hampir banjir mereda, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk turun dari kapalnya. Dengan demikian binasalah orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh. Hanya para pengikut Nabi Nuh yang hidup dan menempati bumi sebagai penghuninya. Ya, hewan-hewan yang ada sekarang, nah itu adalah hewan-hewan yang dulu ikut kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nggak sampai di situ, anak sekalian. Dulu saat Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, mereka orang-orang kafir itu mengejek, bukan hanya sekedar mengejek, mereka itu buang air besar di sana, buang air kecil. Semua kapal sebesar itu isinya kotoran manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, ya, sebelum datang banjir besar, yaitu wabah penyakit gatal. Penyakit gatal ini, ya, sampai kelupas dagingnya. Ya, mereka itu sudah berobat sana, berobat sini, nggak sembuh-sembuh. Ya, Allah Ta'ala berikan ini merupakan suatu pelajaran. Disampaikan kepada Nabi Nuh, bilangin pada umat yang durhaka tadi untuk mengambil obatnya yang ada di kapal kamu. Bodoh, disampaikan sama Nabi Allah Nuh. Ada bagian yang percaya, ada juga yang enggak. Yang percaya langsung menghampiri kapal Nabi Allah Nuh, mengambil kotorannya sendiri, kemudian memakannya. Seketika itu juga sembuh. Sehingga dari mulut ke mulut orang yang kena penyakit tadi datang ke kapal Nabi Allah Nuh, mengambil kotorannya sendiri, sehingga kapal itu bersih kembali oleh mereka, dari mereka, oleh mereka. Nah, itu dia Allah Ta'ala mukallif, ya, selalu membolak-balikan dia punya keadaan, ya, seperti itu.
sehingga kapalnya bersih. Kadang berebut, ya masih sisa-sisanya dibersihin sama dia, dijilat-jilat, ya kotorannya sendiri, sehingga mereka ada yang beriman langsung dan ada yang tetap kafir. Nah, anak sekalian, yang B adalah keteladanan Nabi Nuh. Apa aja sih keteladanan yang perlu dicontoh? Yang pertama, memiliki iman yang kuat Nabi Allah Nuh. Ya, artinya sekalipun anak istri nggak ngikut tetap tabah. Yang kedua, memiliki kesabaran, ketabahan yang luar biasa hingga masuk dalam ulul azmi. Harus nantiasa ikhlas melaksanakan tanggung jawab sebagai Rasul dan nggak mudah menyerah meskipun banyak tantangan, dan memiliki pendirian yang tangguh, yang teguh. Itulah Nabi Allah Nuh. Adapun hikmah daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kita harus selalu patuh kepada perintah Allah dan yakin bahwa orang-orang yang nggak patuh kepada Allah akan mendapatkan azab. Kita harus selalu patuh kepada kedua orang tua selama perintah orang tua tersebut mengandung kebaikan. Nggak boleh atau pantang menyerah meskipun banyak tantangan kita hadapi. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Selain itu, kita harus sabar dan berdoa kepada Allah. Nah, sekalian, di sini ada kegiatan 1, kegiatan 2. Sebelumnya kita lihat, aku bisa, setelah pelajaran ini aku bisa selalu melaksanakan perintah Allah, senantiasa patuh kepada kedua orang tua, bersikap sabar dan pantang menyerah. Nah, ini kegiatan berlatihnya. Ya, kalian mencontoh, ya buat latihan boleh, ya. Nah, anak sekalian, hikmah daripada keteladanan Nabi Allah Nuh ini bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangannya, dan juga perintah orang tua kita sekalipun, ya yang baik, jangan kita turuti yang nggak baik. Ya, baik anak sekalian. Mungkin sekedar itu yang bisa disampaikan oleh Pak Ismaji. Mohon maaf segala kekurangannya. Tetap semangat, sabar, jaga prokes. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.